Ketemu lagi pada channel Begini Ceritanya. Lama saya nggak update ya di channel ini, dan saya tergelitik untuk update lagi karena banyak teman-teman yang merasakan saat pandemik seperti ini, apalagi level PPKM-nya itu sekarang sudah level ultimate katanya. Itu cuma sebutan dari saya karena nggak ada selesainya, jadi ultimate gitu. PPKM lagi, ya cuma levelnya aja beda-beda. Saya mendukung pemerintah untuk melakukan PPKM karena memang di satu sisi PPKM ini akan memperlambat atau mengurangi tingkat penularan penyakit ya, khususnya si COVID ini ya. Oke, kita doakan saja semoga masyarakat Indonesia ini lebih sehat, imunnya lebih bagus, sehingga meskipun ada wabah tidak akan terjadi jadi sebuah bencana gitu loh ya. Jadi semuanya bisa oke-oke saja sehingga kegiatan juga semakin lancar dan perekonomian kembali pulih. Nah, ini yang mau saya ceritakan ya. Jadi sebetulnya tidak 1-2 orang ya, di lingkungan saya, teman-teman saya, bahkan teman dekat saya yang usahanya jatuh, ekonominya terpuruk akibat dari pembatasan ini. Saya jadi teringat sebuah cerita lama. Ini cerita ini sebetulnya lama sekali yang saya pernah dengar, dan ini saya terkesan sekali. Meskipun dalam sebuah kehidupan sesuatu itu tidak pasti ya, sesuatu itu bersifat random. Artinya begini, bila kamu melakukan A, belum tentu akibatnya adalah A+. Bila kamu melakukan A, bisa jadi akibatnya itu bukan A+, tapi B++ misalkan gitu. Jadi tidak ada rumusan pasti tentang hidup. Apakah ketika kamu memberi, suatu saat kamu juga diberi, itu juga menurut saya random ya, nggak pasti juga. Artinya kalau kamu ngasih uang 100 ribu gitu ya, kamu suatu saat akan dikasih uang 100 ribu, itu juga tidak demikian. Bisa jadi kamu dikasih tapi tidak dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk kesehatan atau apapun. Nah, makanya saya berpikir bahwa kehidupan itu bukan sesuatu yang pasti, tapi sesuatu yang random. Tapi ada baiknya juga ketika kita bisa mengkaji cerita-cerita yang memang secara logis masuk akal. Seperti satu cerita ini di sebuah daerah di negara sana, di negara barat. Saya tidak nyebut negaranya karena mungkin cerita ini juga fiktif, tapi cukup untuk membangun sebuah mindset positif. Di sebuah negara yang maju ya, di barat sana, itu ada seorang penjual hotdog. Tahu kan hotdog, roti yang di dalamnya ada sosisnya gitu ya. Ada penjual hotdog. Penjual hotdog ini punya sebuah kios, dan si bapak penjual hotdog ini pendidikannya pas-pasan ya, hanya lulusan SMA, tidak kuliah, namun dia berjuang penuh untuk anak satu-satunya ini bisa kuliah. Nah, satu ketika anaknya udah besar, penjualan hotdognya ini juga baik gitu ya, laris gitu ya, sehingga anaknya dapat sekolah di perguruan tinggi di sebuah kota besar. Jadi si bapak ini di kota kecil. Nah, anaknya ketika dia kuliah, dia pindah ke kota besar untuk menempuh kuliah. Kebetulan kuliahnya di bidang ekonomi. Nah, suatu ketika, mungkin saat liburan semester atau apa, si anak ini pulang. Berceritalah si anak ini tentang keadaan kota besar, tentang pelajaran-pelajaran yang diterimanya di sekolah, lalu ditularkanlah kepada si ayahnya ini. Si anak ini cerita bahwa negara kita ini sekarang sedang dilanda resesi, kesulitan pangan, kesulitan uang, dan lain sebagainya. Ekonomi sedang menuju keterpurukan. Nah, lalu memberikan warning singkat pada orang tuanya bahwa mulai kita mengantisipasi. Jadi kalau bisa jangan sampai dagangan ini menjadi busuk gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi langkah antisipatif itu yang diperlukan. Kita membatasi dagangan dan lain sebagainya. Nah, pikiran itu mendistrak
cerita-cerita dari anaknya itu mendistrak si ayahnya, sehingga ayahnya mulai berpikir bahwa oh ternyata bener ya lagi resesi. Ternyata dia mulai terbuka, oh dia jadi teringat cerita seorang temannya yang dia mau jual rumah, ternyata tidak laku, harganya ditawar sangat rendah dan lain sebagainya. Mulai terbangunlah sebuah mindset bahwa benar, saat ini di negara ini sedang terjadi resesi ekonomi. Dia mulai ketakutan, dia mulai mengurangi produksinya, takutnya hotdognya nggak habis gitu ya, lalu menyisakan makanan sehingga membusuk dan lain sebagainya. Dia mulai mengurangi jumlah produksinya. Apa yang terjadi? Penjualannya semakin lama semakin berkurang. Akhirnya dia benar-benar mempercayai bahwa negaranya sedang krisis. Dan di satu titik si bapak ini jatuh secara ekonomi. Dimulai dari cerita seorang anaknya yang mahasiswa, sedangkan si bapak bukan mahasiswa, dan dia percaya. Kemudian mindsetnya berubah. Nah teman-teman, bisa jadi kita pun juga mengalami hal yang sama. It's okay, PPKM itu memang membatasi kegiatan manusia. Namun pikiran-pikiran yang negatif itu sangat tidak memberdayakan ketika kita berhadapan dengan situasi pembatasan kegiatan ini. Kita bisa menjauhkan pikiran-pikiran negatif itu dari kita sama-sama mikir ya. Sama-sama mikir, kita nggak perlu mikir itu, tapi kita mikir bagaimana sih, terobosan apa sih yang mesti kita lakukan pada usaha kita. Atau kalau usahanya memang tidak pas dalam saat pandemi gini, kita bisa mencari usaha yang lain, yang sederhana, yang dapat kita jangkau, yang dapat kita penuhi meski dengan kekuatan yang terbatas, dengan modal yang terbatas, dengan fisik yang terbatas misalkan ya. Kita kan nggak bisa secara fisik kemana-mana nih. Nah, kita dapat memaksimalkan pemasaran kita melalui internet, yang melalui dunia maya. Mungkin teman-teman sudah mencoba, tapi mungkin hasilnya juga belum cukup puas bagi teman-teman. Ada baiknya kaji ulang kembali mindsetnya. Ya, kaji ulang kembali bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu. Jika kita ruwet, maka yang kita hadapi pun juga ruwet. Jika pikiran kita ruwet, yang kita hadapi ruwet. Jika pikiran kita tenang, yang kita hadapi pun ketenangan. Oke, ada satu quote yang menarik. Bagaimana mungkin uang datang pada seseorang yang merasa kekurangan? Ya, bagaimana mungkin uang datang pada seseorang yang merasa kekurangan? Itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kembali lagi nanti entah kapan saya akan update lagi. Oke, see you in the next video.